Cindy Constanza Lucchesi Heremku, NPM 2017-88-201-041, mahasiswi PPL, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Musamus Merauke. Kompetensi inti K.1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. K.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. K.3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. K.4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Indikator pencapaian kompetensi menulis teks prosedur berdasarkan struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran. Melalui video pembelajaran ini, peserta didik dapat mengerti dan memahami apa itu teks prosedur dan dapat menunjukkan pernyataan umum dalam suatu kegiatan dan menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan, mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan secara lisan dan menuliskan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dengan rasa ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, bersikap bersahabat, komunikatif selama proses pembelajaran. Saat ini saya akan menjelaskan materi tentang teks prosedur. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah tertentu. Di dalam teks prosedur terdapat kata imperatif atau kata perintah untuk melakukan apa yang dibahas pada teks agar si pembaca melakukan apa yang diperintahkan pada isi teks tersebut. Berikutnya, tujuan teks prosedur. Teks prosedur bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Dalam teks prosedur tentunya akan ada struktur. Struktur teks prosedur terdapat ada beberapa struktur antara lain tujuan, materi, langkah-langkah. Tujuan dalam struktur teks prosedur, pada bagian ini penulis mengemukakan pembahasan materi yang akan ditulis seperti tujuan dan manfaat penulisan sehingga hasil akhirnya sesuai keinginannya pembaca. Lalu materi, pada bagian ini terdapat materi atau bahan-bahan yang dibutuhkan. Jika teks prosedurnya tentang pembuatan sesuatu, maka pastinya membutuhkan materi, bahan-bahan untuk membantu langkah-langkahnya. Langkah-langkah, pada bagian ini terdapat inti materi yang dibahas, yaitu langkah-langkah kegiatan materi yang harus dilakukan atau diikuti untuk mencapai hasil akhir
yaitu tujuan dan manfaatnya secara berurutan. Lalu ada jenis-jenis teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur terdiri dari teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana yaitu teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2-4 langkah saja dalam melakukannya. Contohnya cara login Facebook. Lalu ada teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks yaitu teks yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. Contohnya cara membuat sambal balado, cara mengajukan pembuatan kartu SIM, cara memperpanjang STNK, prosedur pembuatan KTP. Kemudian ada teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runut. Walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Misalnya jika memasak mie instan, kita bisa merebus dengan memasukkan mie dan bumbu ke dalam air rebusan dari tungku, atau bisa memasukkan air panas ke dalam wadah yang berisi mie, lalu memasukkan bumbu. Ciri-ciri teks prosedur yaitu menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, tolong matikan keran air itu. Selanjutnya, menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja yang memberikan suatu tindakan kepada objeknya, misalnya menyiram, membungkus. Menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis. Contohnya selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, setelah itu. Itulah beberapa materi dari teks prosedur. Sekarang saya akan memberikan contoh tentang teks prosedur, yaitu cara membuat pizza. Sebelum saya memaparkan cara membuat pizza, kita harus mengetahui dulu tentang pizza. Pizza merupakan santapan khas Italia yang sangat terkenal di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Semacam yang kamu ketahui, pencipta pizza dilaksanakan dengan metode meletakkan bahan-bahan di atas roti bundar pipih, lalu dipanggang di dalam oven hingga matang. Nah, pertanyaannya, andai kalian tidak memiliki oven, bisa saja kamu membuat pizza tanpa oven sendiri di rumah, tetapi tetap dengan rasa yang diciptakan di restoran-restoran. Silahkan perhatikan langkah-langkahnya serta bahan apa saja yang digunakan. Untuk bahan-bahan rotinya, yang pertama, setengah kilogram tepung terigu protein sedang, kemudian 5 gram vermipan, 3 sendok makan minyak sayur, setengah sendok teh garam, 2 sendok makan gula pasir, dan 250 ml air. Ada juga bahan-bahan untuk toppingnya. Yang pertama, kita menyiapkan keju mozzarella, saus tomat, bawang bombay diiris halus. Topping kesayangan kalian mungkin bisa ditaruh bakso, sosis, ayam suwir, ikan tuna, daging asap, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk dalam langkah-langkahnya. Yang pertama, gabungkan tepung terigu, vermipan, gula pasir, garam, serta minyak sayur sampai tercampur. Lalu, tambahkan air, tidak banyak, sedikit demi sedikit, dibarengi uleni atau diaduk hingga menyusun adonan. Berikutnya, istirahatkan adonan di dalam wadah yang diblok kain biar adonan elastis. Lalu, tumis bawang bombay hingga harum, tambahkan topping pilihan kamu ke dalam tumisan. Lalu, tuang sosis tomat serta saus cabai sesuai selera. Gilas ataupun giling adonan yang telah diistirahatkan seperlunya dengan ketebalan sesuai selera. Buat lebih tipis bila mana kalian sang pencipta santapan renyah, dan masak tunggu hingga matang sehingga siap disajikan.